Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kita masih sama seperti minggu lalu, yaitu mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Silahkan siapkan buku tulis dan LKS-mu. Kita akan mencatat ya. Minggu lalu kita telah belajar menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan. Nah, minggu ini yang kita akan pelajari adalah menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Ada 3 jadi yang kita akan pelajari minggu ini ya. Menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Pertama yang akan Ibu jelaskan adalah pola penyajian iklan. Menurut pola penyajiannya, iklan itu dibagi menjadi 2. Polanya yaitu iklan media cetak dan iklan elektronik. Iklan media cetak dibagi juga menjadi iklan baris dan iklan kolom. Lalu iklan elektronik dibagi menjadi iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Lalu apa sih itu iklan media cetak? Iklan media cetak itu biasanya iklan yang adanya seperti di koran. Ya. Nah, dalam iklan media cetak ini dibagi menjadi 2 ya, iklan baris dan iklan kolom. Apa sih iklan baris? Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikan sangat terbatas, tidak ada gambar, tidak ada ilustrasi. Ibu ulang sekali lagi ya. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikan sangat terbatas, tidak ada gambar ataupun ilustrasi dalam iklan. Nah, berikutnya ada iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu bentuknya lebih besar dibanding iklan baris. Dia ada teksnya, lalu ada gambarnya juga dan ada ilustrasinya juga. Itu yang disebut dengan iklan kolom. Nanti akan Ibu berikan contohnya di slide berikutnya. Nah, yang berikutnya iklan elektronik. Apa sih iklan elektronik? Iklan elektronik itu iklan yang ada di perangkat elektronik. Dia terbagi menjadi iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Nah, iklan radio adalah iklan yang mengandalkan efek suara. Jadi ada musiknya, ada bunyi-bunyinya. Nah, itu iklan radio. Jadi dia mengandalkan efek suara. Lalu, kalau iklan televisi, iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Seperti kemarin yang Ibu saat pertama kali, di situ ada kan Ibu udah kasih iklan Lifebuoy ya. Nah, itu adalah iklan televisi karena ada suara, ada gambar, dan ada gerak. Berikutnya iklan film. Iklan film yang tersaji dalam judul film. Jadi iklan film ini ada sebelum kamu menonton film. Biasanya kalau kamu nonton bioskop, ya kan, sebelum filmnya mulai ada iklan-iklannya. Nah, itu adalah yang disebut dengan iklan film. Ya, nah ini Ibu tampilkan contoh iklan baris dan iklan kolom ya. Nih, mungkin gambarnya memang kurang jelas ya nak, tapi kalau kamu mau lihat lebih jelas, kamu bisa lihat koran, cari yang seperti ini contohnya. Nih, ini ada daerah-daerah Bogor, Cilegon, dan Pasar Manado kalau kamu bisa lihat. Nah, ini yang disebut dengan iklan baris. Jadi dia hanya ada kata-katanya saja, tidak ada gambar, tidak ada ilustrasi. Nah, ini iklan baris. Nah, kalau yang di sini ada penggudangan eksklusif di Surabaya, Sentra Margomulyo Permai. Nah, ini disebut iklan kolom. Lebih luas dari iklan baris, lebih besar dari iklan baris. Nah, itu bedanya iklan baris dan iklan kolom. Kalau kamu masih penasaran, kamu bisa lihat di koran langsung ya. Lihat yang seperti ini. Biasanya dia di koran manapun ada sih, iklan di koran Kompas, koran apa aja banyak ya. Selain dalam pola penyajiannya, iklan juga bisa dilihat menurut isinya. Nah,
Ini pembagian iklan berdasarkan 3 jenis. Yang pertama ada iklan pemberitahuan, lalu ada iklan layanan masyarakat, dan ada iklan penawaran. Iklan pemberitahuan, iklan yang lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu orang banyak mengenai suatu hal, baik itu berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini biasanya dipasang oleh perorangan atau keluarga. Namun, ada juga yang dipasang pada perusahaan-perusahaan, misalnya yang berupa pemberitahuan, pembubaran, perusahaan, atau rapat pemegang saham. Nah, ini contohnya. Ini ada pemberitahuan kepada orang banyak mengenai pertanggal 31 Juli, kalau cabang perseorangan terbatas atau PT Maju Mundur. Ini notaris ya, pokoknya kamu bisa lihat sendiri. Nah, ini adalah contoh dari iklan pemberitahuan. Berikutnya yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Nah, kamu bisa lihat kan ini contohnya, ayo peduli pajak. Jadi biasanya iklan layanan masyarakat ini yang mempersembahkan adalah pemerintah. Ya, jadi biasanya iklan ini yang menyediakan itu pemerintah. Kayak contoh, ayo peduli pajak. Ini adalah iklan mengenai supaya masyarakat bayar pajak. Berikutnya yang ketiga ada iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Nah, seperti contohnya, ini adalah iklan penawaran servis komputer dan laptop. Ini ada nomor teleponnya juga, ya kan? Terus ada apa aja yang bisa dibetulin di sini, ya. Nah, ini yang disebut dengan iklan penawaran. Jadi, menurut isinya, iklan itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah struktur teks iklan. Nah, ini ada iklannya mengenai 4G LTE. Ya. Struktur teks iklan itu yang pertama terdiri dari judul. Lalu ada nama produk atau jasa dan ada deskripsi produk atau jasa. Nah, yang ini judulnya itu apa nih? Pertama, di Indonesia Real Mobile 4G LTE. Kenapa itu disebut judul? Karena bagian yang umumnya diletakkan di atas atau pertama kali orang lihat. Nah, itu disebut judul. Lalu yang kedua ada nama produk dan jasa. Nah, ini nama produk jasanya atau 4G LTE. Nama produk atau jasa merupakan bagian yang isinya mengenai produk atau jasa yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Nah, ini kalau dicontoh yang ditawarkan adalah mengenai 4G LTE. Itu nama produknya atau nama jasanya. Berikutnya yang terakhir ada deskripsi produk atau jasa. Deskripsi produk atau jasa merupakan bagian yang berisi penjelasan tentang produk dan jasa yang hendak ditawarkan kepada orang banyak. Biasanya ini ditulis lebih menarik agar orang lain tertarik untuk membeli jasa atau barangnya. Nah, ini kamu bisa lihat deskripsinya, memang rada kurang jelas ya nak. Ini rasakan pengalaman baru, akses internet berkecepatan hingga 100 Mbps, hadir di kota Casablanca, Jakarta Central Park. Nah, segera di tempat lain. Nah, ini adalah deskripsi produk. Kalimatnya mengajak orang-orang untuk membeli produk tersebut. Jadi struktur teks iklan itu ada 3. Ada judul, nama produk, dan ada deskripsi produk atau jasa. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks iklan. Di sini kaidah kebahasaan teks iklan ada 5. Yang pertama ada ringkas, lalu ada persuasif, ada imperatif, ada berirama puitis, dan ada berkesan positif. Yang pertama ringkas. Kenapa iklan itu harus ringkas? Seperti yang pertama kali sudah Ibu jelaskan, iklan itu harus ringkas. Yang pertama biayanya
cukup mahal kalau iklannya itu panjang durasinya. Yang kedua, supaya konsumen tidak bosan ngelihatnya. Tidak ada kan iklan yang sampai 1 jam atau 2 jam, ya kan? Yang berikutnya ada persuasif. Persuasif ini artinya membujuk. Jadi di dalam iklan itu punya sifat yang membujuk atau mendorong seseorang untuk membeli suatu produk atau jasa tersebut. Berikutnya yang ketiga ada imperatif. Jadi dalam iklan ini biasanya bersifat imperatif, yakni ada permintaan, ada ajakan, ada dorongan, atau ada larangan. Biasanya kalimat imperatif itu ditandai dengan kata-kata ikutilah, hadirilah, wujudkanlah, nyatakan, nikmati, mari, ayo, jangan. Nah, itu adalah kata-kata imperatif. Yang keempat, berirama puitis. Kenapa iklan harus berirama puitis? Supaya mudah diingat, supaya mudah dikenal. Jadi iklan itu harus punya irama, harus punya irama puitis. Nah, makanya iklan itu harus punya irama puitis. Berikutnya berkesan positif. Iklan harus mempunyai kesan yang positif tentang produk yang ditawarkan supaya produknya banyak yang beli. Kalau misalnya satu iklan sudah punya bernilai buruk, tidak akan ada konsumen yang beli dari barang tersebut atau jasa tersebut. Berikutnya ini ada tugas untuk kalian. Ini kegiatan 3. Tugasnya hanya ada 2. Yang pertama, kalian suruh menjelaskan struktur iklan pada gambar. Jadi kalian beri mana judulnya, mana nama produk atau jasanya, mana deskripsi produk atau jasanya. Jadi kalian beri tanda panah ya, atau diberitahu mana judulnya. Yang kedua, kalian buatlah 2 kalimat imperatif dan persuasif. Tadi sudah Ibu jelaskan apa itu kalimat imperatif dan apa itu persuasif. Jadi kalian buat 2 kalimat, masing-masing 2. Imperatif 2, persuasif 2. Ya. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasmu. Dikerjakannya hari ini, jangan besok. Kalau dikerjakannya besok, kamu bakal lupa, keburu HP-nya hilang atau keburu nomornya ganti. Nanti alasan lagi, Bu, HP saya rusak, saya nggak sempat ngerjain punya Ibu. Makanya abis dengerin, abis lihat videonya langsung dikerjain, jangan ditunda-tunda. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.